Terpujilah Engkau Tuhan Allah, segala puji syukur untuk Yesus, dulu dan sekarang sampai selama-lamanya. Hanya Engkau Yesus yang ku sembah, dulu dan sekarang sampai selama-lamanya. Hanya Engkau Yesus yang ku sembah. Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Tema ini saya dapat pertanyaan ya dari beberapa orang. Kayaknya orang ini satu grup, Ibu Welas, Bapak Bambang, 3 orang ini sama Ibu Christine, Ibu Welas, Pak Bambang, Bu Christine, ini kelihatannya satu grup. Pertanyaannya sama, Pak Pendeta, bagaimana menjelaskan dikandung dari Roh Kudus? Yesus itu kan lahir ya karena dikandung dari Roh Kudus. Maria itu mengandung dari Roh Kudus itu ya. Pak, kalau orang dikandung dari benih laki-laki kan lahirnya orang, Pak ya, bayi dari benih laki-laki maka lahirnya orang, Pak. Kalau dari Roh Kudus mestinya yang lahir itu Roh Kudus, Pak. Ya, ini kok yang lahir kok orang, Pak ya. Katanya Maria mengandung dari Roh Kudus, tapi kok yang lahir orang, Pak. Mestinya kan yang lahir Roh Kudus dong. Ya, saudara-saudara ya. Saudara, kalau kita lihat bayi lahir ya Anda yang kalau saya kan sudah punya cucu, jadi saya itu lihat cucuku lahir itu ya, rohnya diambil dari mana? Rohnya diambil dari Kejadian 1 ayat 27. Pilihannya cuma 2, laki atau perempuan. Ya, di Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, ya toh, diciptakannya laki-laki dan perempuan. Makanya setiap ada kelahiran pilihannya cuma 2, laki atau perempuan, karena rohnya diambil dari Kejadian 1 ayat 27. Tentu saja terjadinya karena benih laki-laki bersatu dengan ovum atau telur perempuan gitu. Ya, sperma laki-laki bersatu dengan ovum ya. Itu di kedokteran kan begitu penjelasannya ya. Itu penjelasan kedokteran ya. Ya, tidak perlu belajar kedokteran untuk bisa punya anak ya. Nggak perlu belajar kedokteran, Pak, kalau untuk punya anak mah katanya ya. Ya. Nah, Yesus itu lahir dari Roh Kudus. Jadi rohnya beda dengan kita. Ya, kalau kita roh manusia itu kan, roh manusia diambil dari Kejadian 1 ayat 27. Kalau Yesus rohnya beda, bukan dari roh Kejadian 1 ayat 27, tapi dari Roh Kudus. Maka satu sifat pembeda adalah Yesus tidak berdosa dan tidak ada dosa padanya. Berapa tuh ya? Berapa tuh? 1 Yohanes 3 ayat 5. 1 Yohanes 3 ayat 5. Itu pembedanya. Nah, lalu ibu, bapak, ibu bertiga ini, Bu Welas dan semua ini nanya ya toh, bagaimana penjelasan dikandung dari Roh Kudus ya. Mari kita baca ayat Alkitab ya. Matius 1 ayat 18. Matius 1 ayat 18. Maria mengandung dari Roh Kudus. Ayat 20. Anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Aneh bin ajaib, di ayat 21 ia akan melahirkan anak laki-laki
Yesus itu betul dari Roh Kudus, Maria mengandung dari Roh Kudus, tapi yang lahir anak laki-laki, bukan Roh Kudus. Gitu ya, saudara-saudara ya. Lalu misalnya Kejadian 2 ayat 7, Adam dibentuk dari debu. Kejadian 2 ayat 22, Hawa dibentuk dari tulang rusuk Adam. Jadi Allah itu bisa membentuk manusia dari apa saja, dari debu bisa, dari tulang rusuk bisa. Lah kok Anda bingung bahwa Yesus yang lahir itu dari Roh Kudus, gitu kok bingung? Ntar dulu Pak, bener sih Pak, kami meyakini Hawa dibentuk dari tulang rusuk Adam. Tahu dari mana? Dari kitab kami Pak. Tahu dari mana emang ya? Iya Pak, dari Alkitab Pak. Nah, ya. Anda tahu bahwa Hawa dibentuk dari tulang rusuk itu dari mana? Dari Alkitab. Karena Alkitab ribuan tahun sebelumnya. Ya. Adam dibentuk dari debu, tahu dari mana? Tahu dari Alkitab Pak, Perjanjian Lama. Nah, ya. Anda bingung enggak? Allah membentuk Adam dari debu, bingung enggak? Enggak sih Pak. Membentuk Hawa dari tulang rusuk Adam, bingung enggak? Enggak lah, ini kenapa Anda bingung? Yesus lahir dari Roh Kudus, kok bingung? Allah bisa menjadikan dari apa saja. Kali ini Yesus lahir dari Roh Kudus. Ya, Hawa berasal dari tulang rusuk, Adam berasal dari debu tanah. Yesus berasal dari Roh Kudus, tapi yang lahir fisiknya tetap laki-laki. Adam walaupun dibentuk dari debu tanah, jadinya orang, jadinya manusia. Hawa meskipun dari tulang rusuk, jadinya tetap cewek, manusia cewek. Ya, ini Yesus lahir dari Roh Kudus, jadinya yang lahir tetap manusia. Nggak usah bingung ya. Mari kita cross check Lukas 1 ayat 35. Lukas 1 ayat 35. Roh Kudus turun atasmu dan kuasa Allah Ta'ala menaungi engkau. Allah Ta'ala itu Allah Maha Tinggi ya, dalam bahasa Arab ya. Jadi Yesus itu akan disebut Kudus, anak Allah ya. Jadi Yesus itu disebut kudus ya, walaupun lahir dari seorang Maria, Yesus tidak najis, tidak ada di ayat Alkitab, karena Yesus itu lahir dari Maria, maka Yesus najis. Itu kan pendapatnya di luar Kristen sana ya. Yang benar ayat Alkitab menulis Yesus kudus, suci, anak Allah. Lalu definisi anak Allah itu apa? Lukas 2 ayat 7. Anaknya yang sulung itu laki-laki ya. Ditaruhnya di dalam palungan, dibungkus kain lampin. Ayat 11, telah lahir juru selamat yaitu Kristus Tuhan. Ayat 12, tandanya bayi dibungkus kain lampin, dibaringkan di dalam palungan. Ayat 21, Yesus disunat. Artinya valid, Yesus ini benar-benar laki-laki, kan disunat, titiknya disunat ya. Kalau kita compare dengan Ibrani 1 ayat 5, aku Allah, aku itu Allah, akan menjadi bapaknya, dan ia Yesus akan menjadi anakku. Makanya Yesus disebut anak Allah di dalam Lukas 1 ayat 35. Terus Ibrani 1 ayat 6, semua malaikat Allah harus nyembah Yesus. Tuh, semua malaikat Allah harus nyembah Yesus ya. Ya, tetapi ada kondisi dalam waktu singkat di dalam Ibrani 2 ayat 9, Yesus untuk waktu yang singkat kurang lebih 3 tahun, sedikit lebih rendah dari malaikat, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Ia mengalahkan maut bagi semua manusia. Yang disebut sedikit lebih rendah adalah bisa dicobai iblis dalam Matius 4 ayat 1 sampai 10. Bahkan malaikat menguatkan Yesus, Lukas 22 ayat 43. Itu bukti
Yesus sedikit lebih rendah dari malaikat, tapi hanya dalam waktu singkat 3 tahun pelayanan. Ya, maka Yesus dicobai di padang gurun itu setelah pelayanan kan. Tetapi sebenarnya semua malaikat Allah harus menyembah Dia, harus menyembah Yesus. Ya. Oke, jadi clear sampai di sini ya Pak, Bapak dan Ibu yang tanya. Bagaimana menjelaskan dikandung dari Roh Kudus? Tentu saja Yesus rohnya adalah Roh Kudus, maka Yesus kudus, anak Allah, maka Yesus tidak ada dosa padanya. 1 Yohanes 5 ayat 3, Yesus itu kudus, anak Allah. Lukas 1 ayat 35 yang disebut anak Allah adalah semua malaikat Allah harus menyembah Dia, menyembah Yesus. Makanya semua malaikat menyembah Yesus, tetapi ada sedikit waktu yang singkat lebih rendah dari malaikat, yaitu hanya selama 3 tahun saja dicobai iblis dan malaikat menguatkan Yesus. Beda dengan manusia yang lahir dari Kejadian 1 ayat 27, rohnya dari situ. Oke ya Bu ya, Bapak Ibu ya, jadi sudah clear ya, mengandung dari Roh Kudus betul, memang dari Roh Kudus, tetapi yang lahir tetap anak laki-laki. Adam dari debu jadinya tetap manusia. Hawa dari tulang rusuk jadinya tetap manusia. Yesus dari Roh Kudus jadinya yang lahir tetap manusia. Tidak perlu bingung ya. Allah berkuasa melakukan segala perkara, menjadikan apa saja dari apa saja itu bisa ya. Baik, padat, singkat, dan clear. Segala puji syukur untuk Yesus, dulu dan sekarang sampai selama-lamanya. Hanya Engkau Yesus yang ku sembah. Terpujilah Engkau Tuhan Allah. Segala puji syukur untuk Yesus, dulu dan sekarang sampai selama-lamanya. Hanya Engkau Yesus yang ku sembah, dulu dan sekarang sampai selama-lamanya. Hanya Engkau Yesus yang ku sembah. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus, Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan, karena harus tahu hal-hal seperti ini supaya paham Alkitab di atas rata-rata. Yang mau ikut baptisan hari Sabtu tanggal 15 Agustus di Bandung, Jawa Barat. Yang mau ikut debat Zoom hari Sabtu tanggal 1 Agustus ya. ID dan passwordnya sudah di-share ke berbagai media sosial ya. Ayo ikut silahkan, boleh nanya apa saja. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta PBS. Haleluya, amin.